dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Iwan Sulostomo selaku Kepala SMK SMT Penawaraji dan kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di SMK SMT Penawaraji yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini saya Ibu Eka Puspa Krisnamurti sebagai pengajar praktik atau pendamping calon guru penggerak di SMKS SMT Penawaraji. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada saat kegiatan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sedikit terkait dengan apa itu pendidikan guru penggerak. Jadi program pendidikan guru penggerak ini memang sudah dicanangkan oleh Kemendikbudristek sebagai pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini terkait dengan pertemuan hari ini, yaitu mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi agenda pada pagi hari ini yang pertama terkait dengan pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu marilah kita buka agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di sini Ibu Nurdayati sebagai calon guru penggerak di SMK SMT Penawaraji. Harapannya dengan adanya guru penggerak, solidaritas, kolaborasi, kemudian peningkatan mutu sekolah itu menjadi bagian dari tujuan tersebut. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini, mari kita sama-sama mensukseskan pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kalau dulu masih teacher center, kalau sekarang sudah student center. Jadi pembelajaran itu pusatnya pada peserta didik. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi sekolah dan cita-cita sekolah ini sudah selaras atau sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini atau belum. Jadi mari kita diskusikan bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu rekan sejawat sekalian. Kemudian Bapak Ibu, meskipun ini menjadi bagian dari proses belajar seorang calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan bisa menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak yang terlibat ini terlihat aktif dalam diskusi. Jadi semuanya punya peran. Mau dibawa kemana nanti sekolah ini? Mau dibawa kemana anak-anak kita? Harapannya seperti apa? Jadi dalam merumuskan visi, kita nanti akan dipandu oleh Ibu Urda terkait dengan kalimat-kalimat rumpang yang harus diisi sebelum membuat visi tersebut. Setelah visi jadi, misinya ada, bagian dari visi tersebut sesuai apakah selaras atau tidak selaras lagi, atau masih bisa di ini, nanti itu bagian dari tim pengembang kurikulum. Jadi nanti tim pengembang kurikulum menyusun visi misi, kemudian dievaluasi 1 tahun sekali, kemudian masih bisa kita rapatkan, kita sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin hanya itu pengantar saya. Nanti harapannya pada saat Bapak Ibu diskusi harus terlihat aktif, karena ini memang menjadi bagian dari perkembangan untuk sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bu Purda dipandu untuk memimpin diskusi ini. Harapannya Bu Purda nanti bisa menyesuaikan bagaimana caranya agar memang
isi sekolah yang memang berpusat pada peserta. Jadi cukup sekian penguatan dari saya, pengajar praktik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku yang terhormat Bapak Iwan Sulestomo selaku Kepala Sekolah SMK MIP Penawar Haji, yang saya hormati Ibu Eta Puspasumurti sebagai pengajar praktik, guru yang telah hadir di dalam forum diskusi ini beserta staf tata usaha. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada jasmani dan rohani. Selawat beriring salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok kita diakui sebagai umat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya undangan saya untuk menghadiri forum diskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, forum diskusi ini saya bentuk, saya buat sebagai rangkaian tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 dari SMKS MMT Penawar Haji. Saya merasa bangga dapat bagian dari ini ya Bapak Ibu. Nah, namun sebelum saya melanjutkan diskusi ini lebih lanjut, saya akan membacakan puisi sedikit yang berhubungan dengan negara kita Indonesia. Tapi mohon maaf, saya bukan seorang penjaga, saya bukan seorang guru sastra bahasa Indonesia yang pintar untuk berpuisi. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di Visi warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, tentu kita melihat atau kenal dengan Ki Hajar Dewantara, bukan? Ki Hajar Dewantara itu mempunyai tujuan filosofi pendidikannya untuk negara Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kata menuntut itu mempunyai peran dan nilai kita sebagai seorang pendidik. Di sekolah kita tidak hanya memberikan ilmu Bapak Ibu, tetapi kita dituntut untuk menuntut anak agar mereka apa? Bisa menciptakan dirinya itu mau ditempatkan di mana? Sebagai posisi diri ataupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, konteks pendidikannya harus menerapkan prinsip belajar atau merdeka belajar yang berorientasi pada peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, prinsip atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sendiri Bapak Ibu kita adopsi di sekolah kita ya Bapak, yaitu mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka itu sendiri sejak dulu sudah ada di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Artinya apa? Di sekolah itu harus mengedepankan peserta didik atau berorientasi pada peserta didik atau student center. Lanjut. Nah, di sini semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ada pada ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Semboyan-semboyan ini itu diadopsi untuk semboyan pendidikan negara kita yaitu tuturi handayani. Lalu setelah kita melihat pemaparan tadi, nah, di sini
bagaimana nantinya? Kalau kita sudah menerapkan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, menerapkan kurikulum merdeka sesuai minat dan bakatnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berkomentar, tercipta seperti murid apa? Ada yang bisa berkomentar atau memberikan komentarnya? Ibu Reni? Tercipta murid yang mandiri dan kreatif. Itu berpihak pada murid tidak Bapak Ibu? Berpihak pada murid. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan komentarnya? Sini. Tercipta murid yang berakhlak dan lebih inovatif. Itu lebih berpihak kepada murid tidak Bapak Ibu? Iya, yaitu berakhlak. Ingat Bapak Ibu, sekarang kita hidup di era globalisasi. Maka akhlak pada peserta didik itu harus dikuatkan dengan apa? Karakter atau pendidikan Pancasila. Nah, kita lanjut. Yang tadi Bapak Ibu berikan komentar itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diadopsi dalam kurikulum Merdeka saat ini. Nah, di sini ada elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi yang dikomentari oleh Ibu Siti. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah profil pelajar Pancasila harapan kita ke depannya. Sehingga murid itu tidak lagi monoton kita mengajarnya Bapak Ibu. Ingat, kita sebagai guru itu mengajar bukan menuntut, tapi tadi menuntun. Sehingga akan tercipta pendidikan atau pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, sesuai dengan judul di atas, kita akan membahas tentang visi. Saya akan bertanya dulu sebelum menjabarkan ini. Bapak Ibu masih ingatkah ketika masih kecil kita pernah ditanya oleh orang tua kita bahkan orang lain, nanti kalau sudah dewasa apa cita-citamu? Iya tidak? Iya. Begitu juga dengan kita semua punya anak kecuali Pak Heri dengan Pak Aan. Ya? Belum ya? Pasti kita pernah nih. Kenapa tanya? Dok, Le, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Iya tidak? Iya. Tapi jawaban anak kita atau dulu kita seperti itu, jawabannya lebih semangat. Semangat bagaimana? Menjawabnya semangat dengan apa? Dengan profesi yang akan kita geluti atau cita-cita yang sudah kita harapkan. Masalah nanti jadi atau enggaknya itu kan namanya planning ya. Kita punya rencana dulu, punya cita-cita, punya impian. Begitu juga dengan visi. Jadi gambaran visi itu sama halnya ketika kita ditanya cita-cita ketika masih kecil. Di sini jawabannya banyak. Ada yang ucap di sarjana, ada yang petani, ada yang jadi perikanan yang dapat penghargaan, ada seorang arsitek, jadi seorang pelukis, ada orang yang terkenal. Ini jawabannya tergantung anaknya sendiri. Begitu juga dengan kita gambaran visi. Nah, gambaran visi sudah saya ungkap dalam cita-cita Bapak Ibu dulu. Sekarang saya mau tanya, kita hidup punya visi nggak? Punya dong. Visi itu lebih ke pedoman ya. Ya. Jadi kalau kita hidup punya visi atau pedoman, jalannya itu lurus. Walaupun di situ banyak berjalannya, nanti kita punya pedoman terlebih dahulu. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Visi itu apa? Visi itu adalah impian atau cita-cita. Oke, Pak Heri menjawab visi itu adalah impian atau cita-cita. Kita doakan visi Pak Heri ini supaya berjodoh ya. Amin. Karena itu visi ya. Selanjutnya ada lagi yang mau berkomentar. Visi itu apa? Mungkin Bapak Andre? Visi itu apa Pak Andre menurut Pak Andre? Tujuan bagaimana Pak? Tujuan untuk
depan, cita-cita atau hal yang akan kita inginkan atau yang akan kita lakukan. Jadi kita punya target, punya rencana ke depannya itu apa? Kan seperti kita hidup kita kan ke depannya mau berubah, apa hidup kita mau statis, tetap aja? Tidak mungkin. Kita mungkin ada harapan, ada perubahan. Begitu juga dengan visi ini yang nanti di sekolah kita. Sekolah kita punya visinya itu mau berubah atau tetap, itu tergantung Bapak dan Ibu guru atau warga sekolah yang berada di dalamnya. Ya begitu Bapak Iwan? Nah, di sini kita punya mimpi. Mimpi guru SMKS MMT 1 Penawar Aji. Dari sekian Bapak Ibu yang berada di sini, pasti punya mimpi yang berbeda-beda. Kedepannya sekolah kita itu mau dibawa apa, kemana? Siswanya mau dijadikan apa? Itu tergantung kita. Imajinasiku tentang murid di masa depan bisa 2 tahun yang akan datang atau bisa 5 tahun yang akan datang. Kemarin saya sudah membagikan teks rumpang kepada Bapak Ibu ya untuk merefleksikan cita-cita atau murid saya itu kedepannya mau jadi apa. Tapi sebelumnya di sini saya punya kertas ya, kertas ini berwarna-warni seperti hidup kita sehari itu kan punya warna-warni. Nanti saya pandu Bapak Ibu kan kemarin sudah menuliskan refleksi yang sudah saya bagikan, silakan nanti dituliskan di kertas ini Bapak Ibu. Setelah itu kita tempelkan di bagian seperti itu. Sudah saya taruh bagian-bagian atau teks rumpangnya. Ditulis dengan jawabannya saja satu, misalnya di situ saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Silakan yang poin 1 dalam teks rumpang itu ditulis dalam kertas warna pink, Bapak Ibu monggo. Sedangkan yang nomor 2 kertas warna oranye. Kalau sudah, nanti kita tempel. Sedangkan warna kuning itu untuk poin yang ketiga. Kita memimpikan murid-murid yang pink. Kita percaya bahwa murid adalah nomor selanjutnya. Sekolah kita mengutamakan
Bapak buka. Ya. Ini sama. Ya, enggak. Aku yang ketemu kamu. Jangan gitu. Iya, iya. Iya, di sini. Sekalian, di sini sudah terpampang yaitu imajinasimu atau impian murid-murid kita untuk masa yang akan datang. Yang pertama, kita menunjukkan murid-murid yang di sini memiliki kompetensi yang unggul, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memimpikan siswa yang berwawasan global. Terus ada lagi berkarya. Jelas Bapak Ibu ya, di sini kalau yang kita memimpikan murid-murid ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yaitu juga terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah setiap siswa punya karakter yang berbeda, benar tidak? Dikembangkan, betul sekali. Jadi anak-anak itu punya bakat yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa? Kompetensi yang mereka miliki. Terus di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, karena dengan pendidikan karakter anak itu akan tercipta. Ada lagi perubahan yang berdampak pada pembelajaran. Perubahan di sini mungkin perubahan yang bisa bersifat kan budi pekerti, betul. Dari budi pekerti ini maka sopan santun akan terjadi. Ada lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan pendidikan yang berprofil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik, ya, dengan keunikan sendiri yang anak-anak miliki, maka bisa menciptakan budaya positif. Jadi mimpi guru SMK MMT Penawar Haji dari kesimpulan yang Bapak berikan ini, kira-kira mimpi kita apa ke depannya anak-anak ini? Ada yang bisa memberikan komentarnya? Mungkin Pak Agung, mimpi guru SMK MMT Penawar Haji dari imajinasiku murid, misalnya bagaimana? Mungkin Bu Siti? Ya. Siswa yang berkarakter, inovatif, berlandaskan iman dan takwa, dan mewujudkan siswa dengan karakter unik, serta untuk membimbing siswa itu supaya menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, ya, jadi di sini kesimpulannya kita akan mewujudkan peserta didik yang unggul, berakhlak mulia, berkarakter, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita sudah menelitikan visi sekolah SMK MMT Penawar Haji yang kita kaitkan. Apa visi sekolah kita? Yaitu berprestasi dengan landasan IPTEK dan IPTA. Nah, ini visi sekolah kita. Bagaimana selanjutnya?
Ya, jadi menurut Bapak Agung ini belum sepenuhnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berpihak kepada murid. Karena tadi berpihak pada murid, elemen dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Sedangkan di tempat kita profilnya itu hanya imtak, iman dan takwa. Maka kita gali. Apakah visi sekolah sudah selaras dan berpihak pada murid? Bapak Ibu ada yang mau memberikan komentarnya terkait ini? Mungkin Bapak Adi? Kalau menurut saya pribadi belum sepenuhnya berpihak pada murid ya, karena yang pastinya kalau kita lihat berdasarkan visi sebelumnya kita ada 6 item, tapi tempat kita baru 1 item ya. Oke, jadi ini belum selaras. Bu Siti mungkin akan menambahkan? Kalau menurut saya, supaya lebih selaras, ini kan tadi selaras tulis. Kalau menurut saya memang belum terlalu selaras, karena di sini baru ini kan tadi visi kita yaitu berprestasi dengan landasan iptek dan imtak. Nah, yang ada profil pelajar Pancasila itu dengan kata imtak. Nah, menurut saya baru 1 itu saja, yang lain belum selaras, belum masuk dengan profil pelajar. Terima kasih. Murid dulu. Kalau menurut saya di sini itu akan menambahkan di sini ada kata kritis dan kreatif ya. Jadi dalam visi tersebut karena kita menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, nah itu di dalam pembelajaran itu harus ada berpihak pada murid. Nah di situ artinya bahwa murid itu harus mampu menyelesaikan dan memecahkan masalahnya sendiri ya. Nah di dalam pembelajaran yang mampu karena ide-ide baru. Nah itu menurut saya itu ya Bu ya. Jadi murid itu harus mampu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Dari visi sekolah kita tadi itu berprestasi berlandasan iptek dan imtak. Ada tidak kata yang ingin ditambahkan atau direvisi dari visi sekolah kita? Mungkin ada yang ingin memberikan komentarnya? Menurut saya ada. Kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, bagaimana kalau kata imtak diganti dengan berakhlak mulia sesuai dengan poin pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di situ kita sedikit bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang atau dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Pak Adi. Jadi di situ ditambahkan Bapak ya, yang tadinya kata imtak itu diganti dengan berakhlak mulia. Sini. Kalau menurut saya tadi sudah Pak Adi menambahkan tentang beriman dan bertakwa. Kalau menurut saya tambahan yang selanjutnya itu adalah karakter. Karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka unik sesuai dengan diri mereka masing-masing. Jadi di sini kalau misalnya ditambahkan kata karakter itu, kita tuh sepertinya itu memihak pada mereka sepenuhnya. Jadi mereka bisa mengembangkan karakter mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Oke, terima kasih Mbak Siti ya. Jadi ini selain dari selanjutnya, kesimpulan dari impian-impian atau yang Bapak Ibu utarakan tadi, bagaimana visi sekolah kita? Mau dirubah ataupun sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu? Kalau menurut saya tambahkan seperti ini: mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, ipteknya itu tentu kita satukan, yaitu dengan menguasai iptek, kritis dan kreatif. Jadi kalau menguasai iptek, mewujudkan, kenapa saya kata mewujudkan? Mewujudkan ini adalah sebuah harapan, sebuah impian kita. Jadi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, menguasai iptek, kritis dan kreatif. Selanjutnya,
Nah, di sini bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan sikap visi di sekolah? Tentu visi tadi mencerminkan visi sekolah Bapak Ibu. Oke, Bu Reni. Karena di sini menurut saya bahwasanya guru itu memang harus memberikan contoh yang baik. Mungkin salah satunya yaitu kita itu harus datang tepat waktu, jangan sampai telat. Jadi kalau misalnya kita hadir pukul di pagi hari, yaitu kita masuk pukul 7.30, berarti kita sebelum 7.30 itu harus hadir. Jadi itu untuk memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Terus yang kedua, di situ kita selaku dari guru, maka di sini kita juga ada dari orang tua, gitu. Jadi orang tua itu harus memberikan dukungan yang positif terhadap kegiatan-kegiatan yang memang ditentukan oleh sekolah, gitu. Jadi untuk yang ketiga, di situ misalnya dari siswa, berarti siswa itu harus memiliki sopan santun terhadap orang tua dan terhadap. Oke, jadi Bu Reni tepat sekali. Di sini ada dari guru itu harus memberikan contoh terbaik dulu, ya, harus disiplin dulu gurunya itu memberikan contoh. Sedangkan yang dari orang tua itu berperan aktif mendukung kegiatan sekolah. Sedangkan guru ini yang lebih penting Bapak Ibu. Karena apa? Kita harapkan tadi berkarakter. Kita lihat anak murid kita banyak sekali yang tidak punya attitude, tingkah laku kepada guru ataupun temannya itu. Bahkan dari omongan juga terlalu kasar atau terlalu vulgar, biasanya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, visi itu pasti adanya prakarsa perubahan. Visi yang sudah kita bentuk diharapkan ada perubahan. Perubahan seperti apa? Tentunya perubahan positif yang bisa membawa dampak positif juga bagi sekolah. Contoh kegiatan yang memprakarsai perubahan di sekolah: melakukan pembiasaan baca Al-Quran, tempat kita sudah ya Bapak Ibu. Melakukan budaya 5S. Apa itu 5S Bapak Ibu? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nih, seorang guru harus punya. Terus melakukan budaya positif. Budaya positif di tempat kita itu sudah ada Jumat sarapan, Jumat rohani, Jumat jasmani, dan Jumat bersih. Ini budaya positif yang akan melahirkan kebiasaan juga positif. Ada lagi pembelajaran yang kreatif. Pembelajaran kreatif ini tidak hanya menggunakan metode-metode yang apa? Yang monoton, tetapi diberikan siswa itu kebebasan. Itu tadi. Bahkan nilai kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah melalui partisipatif aktif peserta didik dalam kegiatan Jumat bersih. Kenapa saya katakan Jumat bersih di sini? Karena ada kegiatan rumah kita. Jadi saya kaitkan budaya itu. Sudah disebut dengan Bagja, itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada buat pertanyaan utama. Pertanyaan di sini, apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan nilai kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana memanfaatkan potensi yang ada dari peserta didik dalam mengembangkan kegiatan Jumat bersih di sekolah? Tindakannya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Kebiasaan baru yang saya inginkan terjadi jika mengembangkan nilai kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Tindakannya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun jadwal kegiatan dan membagi tugas. Langkah yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah nyata yang harus dilakukan untuk mewujudkan sikap positif warga sekolah terhadap kebersihan sekolah? Tindakannya membuat program kegiatan yang jelas atau jadwalnya, serta membuat kesepakatan bersama antara guru dan murid dan warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah dibuat. Dan selanjutnya tahap terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana kegiatan kebersihan lingkungan sekolah? Dan siapa yang bertanggung jawab memonitoring kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan? Di sini melibatkan kepala sekolah, rekan guru,
murid dan warga sekolah lainnya. Yang bertanggung jawab di sini siapa? Kepala sekolah memonitor kegiatan secara berkala dan mingguan atau bulanan. Dengan adanya prakarsa perubahan di sini, diharapkan visi yang telah dibuat itu bisa apa? Bisa sejalan dengan misi yang akan kita lakukan di dalamnya. Terima kasih atas waktunya. Ya, di sini saya dapat simpulkan bahwa dengan adanya visi yang sudah kita buat, kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk memajukan pendidikan atau memajukan sekolah, yaitu SMK MMT 1 Penawar Aji. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih dari saya dan saya akhiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi disosialisasikan lagi dengan komite, ada kepala sekolah, mungkin ada warga sekitar atau wali ya, wali. Kemudian dibuatkan rekomendasi visi misi. Jadi versi sebelumnya dengan versi yang terbaru. Nah, kemudian dibuatkan SK, kemudian disosialisasikan. Jadi nanti akhirnya menjadi visi sekolah. Gitu. Tadi berjalan dengan bagus ya Bu Nurda ya. Bu Nurda dengan santai menjelaskan bahwa visi itu memang diambil dari prakarsa perubahan. Jadi Bapak Ibu sudah merumuskannya, nih visinya sudah dirumuskan, kemudian nanti tinggal disosialisasikan. Jangan lupa visi yang sudah sesuai ini nanti dibuatkan banner, ditempel di sekolah, di pokok yang bisa dilihat oleh siswa setelah disosialisasikan atau visi tersebut disahkan. Jadi dengan adanya guru penggerak ini, Bapak Ibu bisa berkolaborasi antar dengan guru penggerak dengan Bapak Ibu untuk mewujudkan memang yang sesuai siswa yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa ya, mohon maaf kalau misalnya agak terburu-buru, padahal materi sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bu Nurda. Kemudian Bapak Ibu juga mengikutinya dengan baik. Jadi harapannya walaupun dengan esensi waktu yang memang sedikit ini atau terlihat cepat gitu, tapi visi kita sudah terselesaikan ya Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu semua bisa dengan Bu Nurda selaku calon guru penggerak di SMK SMK Penawar Haji ini bisa mewujudkan visi dan misi Bapak Ibu di sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu kembali saya memotivasi Bapak Ibu, silakan untuk daftar pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian jika kebetulan ada juga untuk PP pengajar praktik, tapi ternyata pengajar praktik ini harus dari reguler. Untuk tahun ini angkatan ini untuk dari reguler, jadi dari guru penggerak dulu baru ke PP gitu. Kalau dulu zaman saya sebelum di Kabupaten Tulang Bawang, saya ini adalah PP yang pertama kali. Jadi sebelum ada CGP, ada saya dulu. Gitu, karena dari 7 kawan kami di PP Kabupaten Tulang Bawang itu angkatan 5. Jadi PP angkatan 5 dibentuk itu berarti dari reguler, maksudnya bukan dari reguler, dari umum. Jadi siapapun boleh daftar karena belum ada guru penggerak di Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian masuklah angkatan 5 dengan 35 CGP, lulus semua. Kemudian yang dari angkatan 5 itu baru bisa masuk ke PP. Kemudian di angkatan, kalau nggak salah angkatan 8 itu PP-nya digabung dengan angkatan 5. Saya masih bisa dipanggil kembali, padahal kemarin saya sudah dikontrak di angkatan 5, kemudian sekarang dipanggil di angkatan 9. Itu ada 4 PP yang di 5 PP yang dipanggil kembali, yang 2-nya masuk ke fasil, yang langsung ke fasilitator yang 2-nya. Jadi yang kelima masih dipanggil, masih dipercaya oleh BPP. Jadi harapannya ayo Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi kita tidak perlu memandang kita itu masih honor, kita bukan P3K, kita itu AS dan sebagainya. Pengembangan kompetensi sebagai seorang pendidik itu sangat penting. Tidak hanya mengikuti guru penggerak, mengikuti pelatihan-pelatihan diklat dan online itu juga sangat penting untuk perkembangan profesi Bapak Ibu.
Jadi kalaupun kita memang masih honor ikut guru penggerak gak ada masalah, ternyata kita langsung dipanggil PPG tanpa ikut pendidikan langsung uji kompetensi. Itu memang spesial sekali berarti kan, karena Bapak Ibu sudah menjalani guru penggerak selama 9 bulan. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ayo semangat, jangan hanya Bu Nurda saja di SMKS SMP Penawar Haji, semuanya harus ikut gitu biar bisa ikut selain profesi juga bisa mengembangkan sekolah ini. Oke, terima kasih. Ini penguatan dari saya selaku pengajar praktik. Jika memang ada kata-kata yang memang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf.